Kabar ini, kabar terkabar. Play. Kami ingin juga mendapatkan keterangan dari ahli-ahli lain. Kalau memang pada akhirnya ini harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Pak Joko Widodo sebelum masuk kepada delik pencemaran nama baik dan fitnah, maka menurut saya ada peluang bagi Mas Roy Suryo untuk kemudian kami memenangkan pertandingan ini. Kalau tadi Bang Aristo mengatakan 2-0, saya katakan sekarang bukan 2-0 lagi. Dalam konteks keyakinan Bang Ade dan kemudian gegap gempitanya teman-teman pendukung Pak Jokowi sekarang bukan 2-0 lagi, sekarang 1-1. Seri. Karena kenapa? Karena Mas Roy tidak ditahan jadi pukulan telak buat mereka. Aduh, ini gimana caranya untuk counter attack, Bang Ade? Jadi gini. Jadi kalau terkait penahanan, kembali kepada kewenangan. Oke. Ya. Terus kemudian bukan berarti tidak ditahan, kemudian bahwa seluruh pasal yang diterapkan itu terjadi kekeliruan. Yang kedua, kalau kita berbicara terkait ahli, Profesor Mahfud MD ya, mengatakan bahwa harus dibuktikan dulu. Itu kan pendapat, bukan undang-undang aturan. Pendapat. Nah, pendapat dia, ya kan, bisakah digunakan oleh hakim? Bisakah digunakan oleh polisi? Bisakah digunakan oleh jaksa? Nah, itu dia. Ya kan? Nah, mereka punya rule sendiri, aturan sendiri. Ya, rule-nya polisi di mana, lengkap berkasnya dia kirim ke kejaksaan. Kalau kejaksaan mengatakan bahwa ini belum lengkap, tolong lakukan penahanan, dikembalikan P19, ditahanlah mereka. Itu kan masih ada penahanan di tingkat kejaksaan. Tetapi apapun itu, goals-nya bahwa ini harus dibuktikan secara bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman ini bukan berarti tidak ditahannya, bahwa lepaslah dia dari pasal 35 itu kita terlalu kemajon untuk menentukan itu. Bahwa kemudian ini masih berproses, masih ada 5 ya, 5 terus 3 ini apakah dipanggil kembali nantinya? Kalau dipanggil kembali untuk syukur-syukur kalau ya apa yang kita harapkan terjadi ya. Tetapi kalau dikatakan satu-satu oleh abang kita, oke, saya terima. Satu-satu nggak apa-apa deh, ya kan? Satu-satu nggak apa-apa abang. Satu-satu aja nggak apa-apa. Intinya begitu. Tetapi ketika nanti ini terjadi pemeriksaan lagi kepada Roy Suryo CS dan saya yakin dilakukan penahanan untuk kali kedua, ya kan? Berarti 7-0 dong. Kejarnya tadi sudah saya tanyakan, apakah juga langkah-langkah yang telah diambil oleh Roy Suryo CS ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum? Kalau di level penyidikan tadi saya katakan ya agak berat. Ya, kenapa agak berat? Tadi saya pertama udah menjelaskan desain undang-undang kita dulu, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul, dia memberikan instrumen untuk melawan balik, tapi melawan baliknya itu agak basa-basi. Ya, ibaratnya dikasih senjatanya, tapi buang beruncing. Yang satu senjatanya machine gun. Ya, sederhananya seperti itu satu. Yang kedua, saya mau tahu juga sebenarnya untuk memberikan penilaian itu ahlinya ahli apa. Begini, tadi kan saya sudah katakan, ini argumentasi yang harus dibantah dua. Ijazah palsu secara substansi atau ijazah palsu secara fisik, secara kertas. Nah, dua-duanya pihaknya Bang Ade ini punya amunisi yang sudah luar biasa. Kenapa? Yang satu UGM udah bilang itu asli, yang satu secara kertas sudah lab 4. Nah, sekarang untuk supaya instrumen untuk melawan baliknya signifikan, pertama ahlinya juga ahli forensik yang meneliti itu dulu. Lapor ke Barreskrim kan, dia yang 6 orang itu. Pak Jokowi itu ngomongnya dia sudah memberikan bukti-bukti lengkap. Saya bilang waktu itu, Mbak, kalau memang Bapak itu memberikan bukti lengkap dan kemudian Barreskrim kemarin mengumumkan bahwa itu tidak identik apa ini dan sebagainya, dia kan protes keras ngomong di mana. Nuntut aja gelar perkara, Pak, saya bilang itu. Dituruti oleh Barreskrim. Jalanlah gelar perkara. Gelar perkara jalan. Nah, saya bilang, besok ya Pak ya, kalau gelar perkara Anda datang, saya bilang, karena gelar perkara itu memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan bukti-bukti supaya nanti masuk di dalam penyidikan, nanti dibandingkan di pengadilan apakah ini benar apa tidak. Oke, dia datang.
ternyata yang dibawa yang nggak ada apa-apanya Pak. Yang dibawa cuma cerita-cerita itu tadi seperti yang di itu kan. Diputer-puter lagi. Diputer-puter cuma ngomong gitu. Terus kemudian ketika sini bawa ahlinya itu yang di debat itu Pak Risman kan ini kan digital kok pakai teknik ini. Wah itu malah mereka mengatakan itu hal ahli apa? Timbul lagi sekarang konflik baru lagi. Ini adalah Pak Rismon itu dianggap sebagai peneliti yang abal-abal ya, bukan dokternya, nggak kumbal gitu. Yeah. Yang sini juga sama juga ini katanya itu. Jadi makin lebar anunya. Makin melebar dan kemudian perdebatan di publik itu makin dalam itu. Dan yang saya khawatir karena apa? Makin banyak orang percaya bahwa terhasut lah ya Pak. Terhasut bahwa itu adalah memang betul-betul palsu gitu. Bagaimana saya nggak miris ya? Teman saya seorang profesor. Saya tanyakan, saya cerita itu kan mengenai gini. Pak, menurut saya itu jasanya Pak Jokowi itu palsu. Lalu kenapa? Fotonya beda. Coba profesor. Dari foto. Melihat dari foto ya. Iya, lupa. Itu foto itu kan itu foto dari fotokopi. Ya. Bukan dari jasa yang diambil dari Pak Jokowi yang dibilang palsu, kemudian difoto inilah fotonya. Enggak, itu kan dari itu tadi fotokopi itu. Profesor saja. Dan itu profesor di lingkungan polisi loh Pak. Terpengaruh. Nah, itu kan saya bayangkan yang di lapangan Pak. Bagaimana kan gitu. Yang orang awamnya bagaimana? Iya orang awam sampai sekarang akhirnya yang tadi saya bilang hanya kelompok pendukung dengan pembenci itu jadi melebar kan. Kelompok yang ikut-ikutan pro dan kontra. Nah disinilah saya agak protes dengan Mahkamah Konstitusi. Kan pernah mengatakan Pak. Ya. Yang namanya kegaduhan itu kalau cuma di medsos itu tidak termasuk di dalam kegaduhan yang di dalam pidana itu. Dalam kan, hukum gitu pidana. Kan. Nah, tapi kalau sekarang saya tanya kegaduhan yang dipikirkan oleh mereka itu apakah sudah ada belum di lapangan? Ada. Sudah ada yang ngurutuk ke rumahnya Pak Jokowi kemudian kan itu kegaduhan. Betul. Sudah kegaduhan yang terjadi. Iya, fisiknya sudah kelihatan. Iya, harusnya kan dikategorikan sebagai masuk itu kan pidana, pidana. Kan. Oke, itulah saya di situ makanya saya di dalam penerangan itu saya memberikan penjelasan inilah yang terjadi. Valid tapi orang mengatakan enggak, itu polisi ada di bawah tekanan. Yang beginian gimana caranya untuk kemudian ketika itu misalnya dalam proses lebih lanjut itu adalah misalnya akhirnya terhukumlah teman-teman yang menjadi tersangka ini. Tapi kan masih tertinggal soal kepercayaan terhadap polisi, Jenderal Dito. Iya, ya, baik Bang Don. Saya kira gini, saya juga ingin meluruskan bahwa kan polisi profesional itu kan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku. Misalnya rekap untuk penanganan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada barang-barang bukti atau alat bukti yang sifatnya khusus dan yang umum. Biasanya yang umum seperti narkoba dan lain sebagainya itu bisa atau alat yang digunakan itu bisa disampaikan melalui media. Tapi ada yang khusus seperti misalnya ijazah. Ijazah itu kan adalah hak milik seseorang yang kita tidak bisa mempublikasikan dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi polisi, bagi penyidik. Sehingga nanti pada saat diproses pengadilan bagi orang yang saat ini dijadikan sebagai objek ya untuk kasus ini yaitu pemilik ijazah Pak Jokowi itu wajib tidak bisa melanggar hukum. Kalau hakim sudah mengatakan tunjukkan ijazah asli, beliau pasti harus menunjukkan. Kalau polisi tidak bisa, karena itu kan merupakan alat-alat bukti yang sifatnya khusus yang memiliki satu privilege bagi seseorang. Tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai, saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi lo ijazah saya asli. Pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Masih sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Saya kira mungkin kita juga masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan. Tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa, Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati ya sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan ya dan harga diri polisi. Kalau sampai nanti dianggap menurut katakanlah pra-peradilan kita salah, ya itu kita harus terima bahwa kita belum profesional. Sekarang kan sedang ramai masalah reformasi dan sebagainya. Tapi kalau itu diterima berarti memang polisi profesional dan silakan nanti diikuti saja proses hukum sampai proses pengadilan. Tapi ini lagi-lagi saya juga udah berkali-kali menanyakan ini ke Mas Roy. Tapi saya tanyakan lagi karena sekarang kan statusnya sudah tersangka. Seperti naik kelas katanya gitu kan. Seperti apa komunikasi dengan teman-teman lain yang kemudian berstatus tersangka dan
Lagi-lagi saya harus bertanya, mengapa penting buat Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Oke, sebenarnya dan apakah sepadan dengan kemudian sekarang menjadi tersangka? Oke, gini. Sepadan. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya untuk saya berkomunikasi dengan teman peneliti karena kami tujuan sama, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan. Iya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena Jokowi itu pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Dan kalau ditanya kenapa kok baru sekarang, ya kenapa tidak dulu? Lah sekarang aja saya berani. Tapi kenapa dengan memfitnah? Kira-kira pertanyaan, kan sekarang kan tuduhannya kan begitu kira-kira. Nah, itu harus kita jawab. Saya hanya meneruskan kalau itu pasti 99,9% palsu, sama dengan ini. Ini adalah ijazah dari contoh ijazah UTS Insert yang minggu yang lalu saya dapatkan contohnya dari sini. Ini juga membuktikan 99,9% Gibran tidak menyelesaikan sekolah di level SMA. Jadi dia harusnya maksul. Makanya ini bisa kena kasus berikutnya loh Mas Roy. Ayo. Kalau ini ayo. Silakan. Ini fakta. Dari UTS Insert saya sudah dapat datanya. Bahkan sampai dengan sekarang data di situs Kementerian Sekretariat Negara saja salah. Saya malah nonton di YouTube Mas Roy yang justru Anda katanya menanyakan seseorang di sana yang betul datang kursus bahasa Inggris. Oh iya betul. Karena dia mau cari kerja di karena Australia. Ada. Tahun 2006. Tetapi orang seperti Gibran tidak begitu. Ini saya betul-betul nonton ya. Betul. Tahun 2006 ketika Gibran di sana, memang yang ada di insert UTS itu memang hanya bahasa Inggris. Jadi makanya ini kita pertanyakan kenapa bisa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menerbitkan grade 12. Istilahnya saja salah Bang Don. Nggak ada grade, adanya years. Oke lah, soal ini kita akan pertanggungjawabkan dan saya semakin yakin status penersangkaan kepada saya dan kepada beberapa teman yang lain ini adalah untuk membuat saya men-stop ini. Dan itu jawabannya lagi ke pertanyaan Mbak Tasya. Kami tidak akan stop dalam keadaan kami akan membuka tujuan akhirnya apa sih Mas Roy? Apa harapan Anda tujuan ujungnya dan kenegarawanan agar Indonesia tidak lagi mendapatkan pemimpin dengan ijazah palsu. Masalahnya dan di berbagai media sosial juga Anda meminta kejujuran pada orang lain, tetapi problem integritas Mas Roy sendiri dipertanyakan juga sama orang. Apanya dipertanyakan? Ya, karena pernah dulu katanya waktu Menpora kan? Itu palsu. Itu fitnah kejam luar biasa. Ya. Lo Roy kena sekak no barang-barang Menpora. Aduh, dia minta kejujuran katanya, udah dikasih yang jujur. Dia masih nganggap bohong. Dia dibilang ya bahwa nama Paripai. Kalau misalkan ijazah perlihatkan saja, nih gue perlihatkan, nih gue kasih, ya. Masa kita percaya sih sama orang yang udah lama tuh benci banget sama Pak Jokowi ngerongrong terus Pak Jokowi. Itu tetap hasilnya akan palsu kalau dia yang meriksa. Makanya dikasih ke polisi supaya adil. Nah, harapan kita nih kelompok kecil Pak Jokowi kalau kepada Bang Ade Dermawan bilang tuh ya, bukan rakyat lah, kelompok kecil pendukung Pak Jokowi itu meminta keadilan. Ini ijazahnya Jokowi itu asli Pak. Nah orang-orang itu tuh nuduh bahwasannya ijazah Jokowi itu palsu. Mohon diadili mereka lah ya. Karena telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi itu. Dan itu kita semua hak warga negara. Kudunya emang ditahan nih orang. Biar kagak ngomong-ngomong sana sini lagi. Aduh. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.